cinta karena paras ada expirednya. Iya nggak sih? Wajah ada berkerutnya. Iya. Betul. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena karir jabatan ada pensiunnya. Tapi kalau cinta karena agamanya, karena akhlaknya, itulah yang akan memberikan kebahagiaan selamanya. Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Oke, apa kabar teman-teman semua nih? Gimana nih puasanya udah mulai naik terus atau masih sama gitu kan pertanyaannya ya. Nah, kita udah masuk di episode keempat nih. Buat teman-teman yang belum nonton episode 1, 2, sama 3 ditonton dulu biar lebih seru baru masuk ke episode keempat. Di mana nontonnya Tepani? Nontonnya tentu di YouTube channelnya Teman Hijrah. Oke. Nah, sekarang nih kita kembali lagi di program Ramadan Bucin, Ramadan Bulan Cinta. Nah, ini tuh program yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan, kegalauan-kegalauan dari pertanyaan teman-teman yang udah dikirimkan sebelumnya ke kita baik via Instagram atau via chat admin itu kita bahas tuntas nih sama Hilman Fauzi tentunya. Nah, buat teman-teman yang mau nanya juga nih kayak pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab, boleh banget itu bisa di DM Instagram Teman Hijrah _ atau di teks bawah ini. Nah, untuk episode keempat nih ada pertanyaan yang gak kalah menarik nih. Apa gitu ya. tuh pertanyaannya? Jadi, saya bacain dulu nih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah gini Ahilman. Ya. Ahilman, saya seorang akhwat perantau di Kota Bogor dan saya seorang pekerja. Niat saya menikah sudah ada, namun saya dihadapkan oleh dua pilihan Yang pertama, dua-duanya Iwan ini sama-sama baik. Namun perbandingannya adalah yang satu ini teman kerja saya, karirnya bagus, tapi dalam masalah ngaji dan ibadahnya kurang nih Dan Iwan yang satu lagi teman pengajian saya, dia baik, soleh, ngajinya juga bagus, tapi untuk penghasilannya masih belum tetap nih Nah, saya harus pilih yang mana nih? Bingung kan jawabannya? Kayaknya ini lumayan banyak ya pertanyaan kayak kayaknya gini. Banyak nih, misalnya ahwat-ahwat gitu. Aduh, galau nih, pilih yang mana ya? Yang ini karirnya bagus, tapi belum soleh misalnya gitu, atau ibadahnya kurang, atau ada yang ibadahnya udah oke gitu, tapi karirnya masih belum. Gitu. Jadi ini kita mau tanya langsung sama Ahilman Fauzi, gimana nih kira-kira sarannya atau pandangan dari Ahilman terkait tentang pertanyaan ini. Jadi langsung aja dijawab sama Ahilman Fauzi. Iya, Masya Allah, ini pasti pertanyaan yang banyak banget sih. Iya kan? Banget. Dirasakan oleh teman-teman semua. Tapi Ahilman pengen nanya sama Tefani sama Tehrani. Kalau Tefani sama Tehrani di posisi itu mau pilih yang pertama atau yang kedua? Tefani dulu deh. Rani dulu jawab. Yang kalau di sini malu ya? Iya, nggak apa-apa dong. Itu di belakang layar aja. Karena biasanya apa yang kita jawab boleh jadi itu kebanyakan orang akan jawab. Oh gitu. Boleh jadi kan? Boleh jadi. Kecuali kalian janjian dulu. Aku satu ya, kamu dua gitu. Ya udah. Satu aja. Ya udah. Dua. Pilih dua ya. Jadi kita pilih dua. Kalau Tehrani nomor 2. Nomor 2 itu tadi apa sih pilihan? Yang lagi. Karirnya biasa aja. Tapi agamanya bagus. Agamanya bagus. Pilih Fani juga gitu. Sama nomor 2 dong. Nomor 2 juga. Oke. Iya, pasti kita sebagai orang yang sudah artinya belajar gitu ya. Pasti akan memilih yang nomor 2 karena agamanya bagus ya. Ngajinya bagus, akhlaknya bagus. Dan hal ini juga sesuai dengan apa yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadisnya. Dinikahi seseorang itu karena 4 hal. Walaupun ini kan lebih condong untuk perempuan sebenarnya, ya kan? Tetapi bolehlah kita gunakan dalil ini untuk juga memilah-milih yang namanya laki-laki. Yang pertama, seseorang itu dipilih karena parasnya, ya, karena ganteng atau tampannya. Nah, dalam memahami paras juga harus benar gitu. Paras di sini bukan ganteng secara fisik ya. Bukan hanya itu gitu. Karena yang namanya ganteng itu kan relatif ya. Jelek mutlak ya. Apa bedanya itu?
Jadi ya kan ganteng cantik itu relatif tergantung siapa yang melihat dan di mana melihatnya. Katanya juga ada yang bilang tergantung make upnya ya. Make upnya apa yang dipakai gitu. Dan editan fotonya. Jadi itu menentukan juga gitu. Tapi yang dimaksud dengan paras ini adalah seseorang yang ketika kamu memandangnya membuat kamu berbahagia ketika melihatnya. Gitu. Makanya kalau Ahilman lebih senang dengan kalimat manis gitu. Manis. Ahilman tuh paling nggak senang disebut ganteng karena itu fitnah banget gitu. Tapi lebih senang dipanggil manis aja. Apa bedanya gitu? Nanya dong apa bedanya? Gitu. Apa bedanya? Ganteng itu katanya bosenin. Oh, kalau manis? Kalau manis itu selalu ada saja yang membuat kita tertarik dengan dirinya. Oh. Seperti itu. Jadi sama ketika kita milih laki-laki juga cari aja yang apa? Yang manis ya, yang paras tuh nggak bosenin gitu. Selalu ada yang baru dari apa yang dia hadirkan. Karena ya tadi Ahilman bilang bicara paras tuh kan relatif ya. Nah yang kedua seseorang juga dipilih karena hartanya. Harta juga boleh jadi pertimbangan. Tetapi yang dimaksud harta itu bukan hanya sekedar kekayaan yang nampak dan dimiliki olehnya, tapi harta itu adalah seseorang yang bisa mencari atau berusaha untuk bisa mendapatkan kekayaan atau harta tersebut. Kalau perempuan berarti carilah perempuan yang dengan uang berapapun dia bisa mengelola keuangan itu. Kan ada ya seseorang yang pinter banget ngelola keuangan gitu, walaupun penghasilan suaminya biasa aja, tapi dia bisa menghemat gitu, dia bisa menjaga. Nah itu perempuan yang secara lima lihat, secara harta itu baik gitu. Begitupun laki-laki, jangan melihat kualitas harta laki-laki saat ini, karena boleh jadi dia sedang meniti untuk mendapatkan yang lebih baik. Carilah seorang laki-laki yang punya mental kaya, bukan yang kaya. Mental kaya bukan yang kaya. Apa bedanya? Kalau yang kaya dia punya harta hari ini, kita perlu curiga. Boleh jadi karena orang tuanya kaya, ya kan? Atau yang kedua, kalau di usia muda dia sudah kaya berarti memang ada sesuatu yang dia lakukan. Ya husnuzonnya mungkin kerja kerasnya luar biasa dan segala macam gitu. Tetapi kalau dia belum kaya hari ini, yang penting dia punya mental kaya. Mental kaya itu berarti mental untuk berusaha lebih giat. Dia tanggung jawab, dia setia, dia disiplin, dia sabar. Itu kan mental-mental orang kaya gitu. Dan teman-teman bisa cari yang seperti itu. Nah yang ketiga, linasabiha karena keturunannya. Kita harus tahu dia di mana latar belakangnya, di mana sekolahnya dan segala macam, itu juga penting. Nah yang keempat, lidiniha karena agamanya, karena akhlaknya. Kata Nabi kemudian fadfar bidatidin taribat yadak. Maka pilihlah yang paling baik agamanya, niscaya engkau akan bahagia dibuatnya gitu. Makanya kalau ada pilihan antara dua tadi, tentu jika berdasarkan keterangan kita harus memilih seseorang yang baik agamanya, ya, baik akhlaknya. Apalagi laki-laki itu adalah imamnya bagi seorang wanita kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, bagi kaum wanita. Bagi seorang perempuan harus mempertimbangkan akhlak dan pilihan agama itu menjadi prioritas daripada yang lain. Cinta karena paras ada expirednya. Iya gak sih? Wajah ada berkerutnya. Iya. Betul. Cinta karena hartanya, harta ada habisnya. Cinta karena karir jabatan ada pensiunnya. Tapi kalau cinta karena agamanya, karena akhlaknya, itulah yang akan memberikan kebahagiaan selamanya. So tidak apa-apa kaya hati ya. Tidak apa-apa miskin harta, tapi dia kaya hati. Syukur-syukur sih hatinya kaya, hartanya juga kaya. Karena kenapa teh? Karena nggak ada nanti resolusinya gini. Nanti kalau keranjang belanjaan belum dicek out pakai apa gitu. Kalau terus beli lipstick pakai apa? Gitu. Beli tas pakai apa? Gitu. Jadi gimana tuh? Iya, jadi uang itu tidak menentukan segala sesuatu ya. Tapi segala sesuatu butuh uang katanya gitu. Betul. Ya, makanya ada rumah tangga yang mungkin di awal pernikahan dia belum sempurna secara keuangan. Tapi karena dia
bersama dengan pasangannya, dia memulai dari nol gitu ya. Malah ada yang dari minus gitu. Karena habis di hari H gitu ya. Ada yang ada yang memulai mungkin dari tidak punya apa-apa. Percayalah, kalau kita menjalaninya bersama dengan orang yang kita cintai, itu akan lebih ringan dirasakannya. Makanya Ahilman seringkali cerita, tidak harus menunggu sempurna untuk bisa bahagia. Karena kesempurnaan itu datang justru ketika kita bisa menyederhanakan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan. Jangan pernah mencari juga yang sempurna, karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Justru cintailah seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna, sehingga kamu bisa mendapatkan kesempurnaan cinta dari cara kamu sempurna mencintai orang yang tidak sempurna itu. Gitu. Sebuah status pertama. Kan pengennya sih kita pengennya ideal semua ya. Pengennya agamanya bagus, akhlaknya bagus, hartanya bagus, karirnya bagus, segalanya bagus gitu. Tapi seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak memihak kita gitu. Tapi kan kita harus memilih gitu. Kita harus memilih. Maka pilihannya, kalau teman-teman dihadapkan kepada pilihan, jika pilihan itu misalnya teman-teman gak bisa mendapatkannya, boleh jadi kitanya yang ketinggian gitu. Iya gak sih? Mungkin tipikal kita atau mungkin pertimbangan kita yang terlalu ketinggian, so turunin aja gitu, agar kamu bisa mendapatkan mana yang bisa membahagiakan untuk hidupmu gitu. Percayalah, apa yang dihadirkan di rumah tangga, jika memang dihadirkan dengan penuh cinta ya, apalagi cintanya karena Allah gitu ya, dan semakin membuat dia dekat dengan Allah, maka apa yang tadi dikhawatirkan itu akan hilang kok. Kalau kita menikah dengan seorang laki-laki yang taat dalam urusan agamanya, benar akhlaknya gitu ya, baik ibadahnya, maka teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan yang paling hakiki di rumah tangga itu. Masya Allah. Daripada sekedar mengedepankan harta dunia saja gitu. Tetapi ingat gitu, jangan sampai juga kan kata Ahilman nggak apa-apa kita nggak punya harta gitu, yang penting kaya hati, yang nggak bisa juga karena kan garam tiap hari kan nggak bisa juga gitu. Makanya nanti laki-laki harus menemukan perempuan yang tepat, dalam artian seorang perempuan yang bisa selalu ada di sampingmu gitu ya. Bukan ada di depanmu karena dia bukan pemimpinmu, bukan ada di belakangmu karena dia bukan hanya sekedar menjadi pengikutmu, tapi berada di sampingmu karena dia adalah orang yang bisa membersamaimu untuk mendapatkan kebaikan di waktu yang akan datang. Berarti quotes menemani dari nol lebih baik daripada menunggu di puncak itu. Benar. Benar. Walaupun ya kita kan kembali kepada masing-masing, tapi biasanya yang Ahilman rasakan memulai dari tidak ada sampai kemudian kita punya tuh lebih membahagiakan. Karena bareng-bareng. Tapi juga hati-hati laki-laki, jika Anda sudah di atas, sudah di puncak, kamu harus ikat dengan perempuan yang menemanimu dari awal. Itu ini biasanya. Ini kan godaan gitu. Makanya ada nasihat bagus sekali Tevan, Tehrani. Jika engkau tergoda dengan perempuan di luar rumah gitu ya, maka cepatlah pulang ke rumah, karena apapun yang ada di luar rumah itu sebenarnya sama dengan apa yang ada di rumah. Dan ketika kamu merasakan cintamu menurun kepada orang yang membersaimu dari awal, maka ingatlah masa-masa sulit ketika engkau bersamanya. Karena itu yang bisa menguatkan cintamu untuk semakin tumbuh dalam kehidupan. Percayalah, rumah tangga itu kan tangga untuk menuju surga gitu. Makanya rumah tangga berharga untuk bisa menggapai surga. Bukan orientasi dunia yang menjadi patokan utama di rumah tangga, tapi orientasi akhirat. Tapi bukan berarti dunia nggak boleh dicari. Dunia harus dicari, karena untuk bisa mendapatkan urusan akhirat akan jauh lebih sempurna jika kita punya urusan dunia. Tetapi jangan memenjarakan hati kita terpaku pada urusan dunia. Karena dunia ada waktunya, dunia ada saatnya, dan dunia ada habisnya. Tapi akhlak, ketaatan, ibadah kita kepada Allah lah, itu yang akan membuat dirimu semakin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Tefani. Wah, Masya Allah. Jadi
Insya Tepat Allah banget ya. Kayaknya akhlak ibadah tuh udah di atas segalanya, harga mati. Jadi udah ketemu kan jawabannya harga Ketemu mati. nih. Itu pertanyaan yang sering banget ya. Iya, jadi sering Nah. banget banyak yang bingung gitu kayak mungkin itu salah satu godaan juga kali ya. Iya. Gitu. Jadi bingung mau milih yang mana. Jadi pilihlah yang baik Pilihlah agamanya. yang baik Itu. agamanya. Masya Allah. Dan bagi seorang laki-laki ya Tevan, bagi seorang suami mencari nafkah itu adalah kewajibannya. Maka ketika dia taat kepada Allah, ketika dia baik ibadahnya, baik akhlaknya, maka dia juga akan baik dalam mencari nafkahnya. Nah, catat. Karena itu juga adalah ibadah gitu. Nggak mungkin dia malas-malasan gitu. Nggak mungkin begitu. Karena dia tahu ini adalah kewajibannya sebagai seorang suami. Makanya seseorang yang meniti hari gitu ya dalam ketaatan ibadah kepada Allah diiringi dengan ikhtiar dalam urusan dunia, itu akan jauh lebih menenangkan gitu. Ya, Ahilman tidak sepakat dengan istilah udah dunia nggak usah dicari kok toh nggak dibawa mati. Rasanya itu kurang tepat kalimatnya. Ada kok seseorang yang dengan dunianya bisa dibawa mati. Tinggal bagaimana cara bawanya kan. Infak, sodako kan, wakaf itu kan juga bagian Dengan kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan urusan akhiratnya nanti gitu. Dunia harus dicari, dunia harus didapatkan, tapi jangan, nah ini nih bahasanya nih, tapi jangan dilenakan dengan urusan dunia. Jangan dibutakan dengan urusan dunia gitu. Carilah dunia sewajarnya, semampunya, hadirkan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Makanya di sini pentingnya istri nanti. Istri ketika suami bekerja jangan lupa doa. Karena begitu banyak seorang suami yang sukses bukan semata-mata karena ikhtiar suaminya, tapi karena doa-doa ajaib dari istrinya. Kalau teman-teman sekarang lihat Ahilman gitu ya, lihat orang-orang yang mungkin diberikan kelebihan gitu ya oleh Allah gitu, alhamdulillah. Jangan lihat laki-lakinya saja, jangan lihat suaminya saja. Tapi boleh jadi di balik itu ada tahajudnya seorang istri. Mungkin ada duhanya seorang istri, ada duhanya seorang istri. So, jadilah pasangan rumah tangga yang saling menyempurnakan. Ingat ya, rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Bukan saing tapi saling. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengisi, saling melindungi, saling menjaga. Insya Allah mudah-mudahan kita nggak dilema ya dengan pilihan-pilihan dalam calon pernikahan, calon orang yang akan mengisi hati kita ke depan. Gitu Tefani. Oh, Masya Allah. Kalau gini sih kayak udah gak dilema ya. Udah gak dilema Jadi nih. tinggal tentukan pilihanmu sekarang. Ya, jadi itulah jawaban pamungkas dan jawaban pastinya sudah dijawab dari Ahilman. Jadi teman-teman yang masih bingung bisa langsung jawab sekarang. Oke, Udah jelas banget itu ya. jelas banget. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dijawab di episode 5. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton diingatin lagi episode 1, 2, 3-nya jangan lupa ditonton, baru bisa nonton episode 4 dan tunggu episode ke-5. Sampai jumpa.